Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih ya eh, kepada Pak Bambang dan Ibu-ibu, Bapak-bapak MGMP, SNP Kabupaten Mojokerto yang sudah merencanakan ya sesi lanjutan gitu, untuk PKM kami, pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi, eh, Bapak Ibu sehat walafiat, juga masih semangat ya. Padahal besok sudah libur ya, libur sampai hari maksudnya kapan ini? Senin. Maksudnya Senin. Iya, Pak. Berarti liburnya apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Puasanya habis puasa Rejab. Oh, Kalau Eh, puasa Ramadan ya belum. bahasa Iya, Ramadan gitu. Iya, iya. iya. Jadi liburnya lumayan panjang ya, Pak ya. Tapi tetap semangat tuh, Ibu. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Nah, em, jadi nampaknya tujuan awal yang kemarin yaitu pembekalan teoritis sebenarnya ya. Kan judulnya adalah Theory and Practice of eh, Differentiated Instruction. Itu kemarin ternyata waktunya 3 jam itu ternyata kurang sebenarnya ya gitu ya. Kenapa? Karena eh, banyak bagian dari eh, PowerPoint saya, materi saya itu belum tersampaikan dengan baik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika saya minta tagihan itu, tagihan berupa upload ini ya, em, modul ajar ya, atau itu modul ajar versi versi singkat. Nah, artinya begini, versi singkat itu kan modul ajar kalau menurut buku panduan pembelajaran dan asesmen isinya kan cuma 4 ya. Yaitu tujuan, kemudian ini tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, kemudian ini oh tadi asesmen ya, tujuan, asesmen awal, akhir, pokoknya asesmen itu, kemudian langkah-langkah pembelajaran sama sedikit tentang media. Nah kan gitu. Intinya kan sebenarnya itu. Jadi versi singkat. Jadi kalau versi singkat itu ya bukan yang harus ada cover, harus ada yang panjang sekali itu ya, yang sampai puluhan halaman itu tidak. Tapi intinya dalam bahasa Inggris itu di buku-buku yang ada itu sebenarnya namanya rencana pembelajaran itu ya intinya ya singkat. Mau ngajar apa, terus bagaimana langkahnya kan gitu. Terus nanti bagaimana melakukan assessment gitu ya. Terus ada juga upload permintaan yang kemarin itu saya sampaikan, upload rekaman pelaksanaan yang pembelajaran berdiferensiasi, dan itu tidak harus semuanya kan, mungkin singkat aja. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekaman panjang bisa dipotong gitu. Yang intinya itu cuma ingin menunjukkan berdiferensiasinya. Nah, satu yang missing di sana tentu kan harapannya itu ada upload yang seperti itu. Namun Pak Bambang kan sudah saya kasih akses ke Google Form-nya itu kan ya, ada yang mengirim, ada yang uh, ngirim link videonya itu, ada ternyata diklik videonya itu video nyupir misalnya, kemudian video apa kayak gitu. Tapi kan tidak semuanya begitu, ada yang serius. Nah, harapan saya sebenarnya kalau PKM ini tentu saja harus berjalan dengan baik ya. Itu ada ada bukti nyata bahwa peserta itu mempraktekkan ya differentiated instruction ya, dalam bentuk yang eh, yang fleksibel tentu kan, tidak harus
pembelajaran berdiferensiasi itu sejam, itu berdiferensiasi semua. Namanya berdiferensiasi itu ya ada bagian yang dibuat diferensiasi gitu ya. Jadi hari ini tentu saja saya ingin sekali lagi memberikan penguatan ya, kemudian memberikan bagian-bagian mana yang mungkin bisa disampaikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, terus nanti bentuk uploadnya yang modul ajar dan video pembelajarannya seperti apa gitu. Nah, yang pertama mungkin saya ingin mengingatkan kembali ya, refresh memori kita tentang pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction. Yang agak sedikit kemarin lewat itu tentu saja yang ini ya, ini ya sedikit lewat. Nah ini ya. Yang kurang ini ya, ini dan ini ya. Ya coba kita mulai dengan ini. Kemarin saya sampaikan bahwa inti dari pembelajaran diferensial itu kan perubahan mindset ya. Mindsetnya itu berubah, jadi tidak sekedar satu model pembelajaran, tapi mengubah mindset ya. Jadi misalnya yang kita berpikir tentang responsibility misalnya kayak gini saya ya misalnya ini perubahan ini misalnya responsibility ya responsibility ya following the success ini mindsetnya kita perlu berubah ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tujuan utamanya adalah pelayanan ya, pelayanan kepada semua ini siswa ya, yang banyak variasinya begitu ya. Kemudian, nah ini kalau mindsetnya guru itu berubah menjadi pelayanan, menjadi respect. Nah itu siswanya juga begitu. Siswanya juga diharapkan membentuk namanya communities of respect ya. Jadi komunitas yang saling menghargai ya. Nah ini tentu saja butuh waktu yang lama sekaligus butuh collective efforts ya, upaya bersama ya. Jadi kita tahu di saat ini itu banyak bullying dan lain-lainnya. Nah, tentu saja differentiated instruction itu ya akan susah ya diterapkan kalau ini sikap-sikap kayak gitu itu banyak masih ada di kelas ya, bullying. Karena itu sejak awal saya sampaikan mungkin melaksanakan differentiated instruction secara full itu ya, semuanya gitu. Itu mungkin agak berat. Ya kita yang penting ada satu aspek yang kita menunjukkan bahwa kita mulai memberikan differentiated instructions. Ya, jadi ini tentu saja sifatnya normatif ya. Normatif itu gini loh, ya harusnya begini, tapi kan kita kan belum tentu bisa melaksanakan semuanya. Nah di bukunya Bu Marlina ini kemarin sudah saya berikan bukunya Bu Marlina ya, salah ya. Iya Bapak Ibu, iya sudah saya berikan ya bukunya Bu Marlina ya pada saat itu. Jadi ada PPT, ada bukunya itu kalau nggak salah sudah saya bagikan. Kalau nanti Bapak Ibu yang ada di sini membutuhkan lagi saya perlu bagikan. Ya. Di bukunya Bu Marlina ini itu dituliskan di sini ya. Ini tapi memang bukunya Bu Marlina itu umum ya, pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah inklusi judulnya bukunya. Jadi sekolah yang memang ada anak berkebutuhan khususnya gitu ya. Yang akan di otak-atik gitu ya. Isinya maksudnya apa? Isi pelajarannya, bahan pembelajarannya itu mungkin bisa dibedakan ya. Ada penyesuaian.
terhadap anggota kelas itu. Mungkin prosesnya, ya, proses belajarnya, metodenya itu maksudnya itu ada yang ini, ada yang itu, menyesuaikan dengan variasi, ya. Produknya, ini asesmennya yang diminta dari siswa itu, ya, bisa yang satu apa video, yang satu hanya ngomong biasa direkam saja, yang satu nggak direkam, yang satu mungkin nggak perlu ngomong tapi ditulis misalnya kayak gitu. Dan lingkungan belajar ini yang agak susah kan, lingkungan belajar ini tadi community of respect tadi, ya, membentuk komunitas yang menghargai. Nah, ini Bu Marlina ini apa macam-macam lah ini strategi pembelajaran yang disarankan. Nah, ini kan memang sifatnya kan normatif, ya anunya ya gitu, tapi dalam pelaksanaannya ya kan tidak sekedar itu, ya enggak gampang maksud saya. Baik, nah ini yang versi Inggris ini, ya, versi Inggris ini dari Tomlinson and Chai, Mick Chai 2006 ini. Jadi Carol Tomlinson itu orang pertama yang membahas tentang differentiated instructions, ya, dalam pelajaran gitu, ya. Misalnya di buku pertama yang bahas differentiated instruction itu ya Carol Tomlinson, ya, C. Tomlinson. Nah, dalam satu plan, ya, ini versinya, ini namanya perencanaan pembelajaran versinya Understanding by Design, ya. Itu inti pembelajarannya itu ya menentukan tujuan, ya, kemudian menentukan assessment, dan kemudian baru menentukan langkah-langkah pembelajaran. Nah, bagian yang bisa diubah ini istilahnya, ya, yang didiferensiasikan, ya, itu sebenarnya pada tataran ini. Jadi kalau konten standarnya tidak berubah, ya, konten standarnya tidak berubah, jadi capaian pembelajarannya yang nggak berubah, tapi yang berubah apa, yang diubah disesuaikan, ya ini, ya knowledge and skills-nya, ini artinya tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajaran. Nah, ini konten standar, ya, capaian pembelajarannya itu tetap, tujuannya kan bisa banyak itu, menyesuaikan dengan startnya anak, mulainya gitu, ya. Jadi knowledge and skills-nya bisa berubah, berbeda antara satu anak dengan yang lain, ya. Jadi maybe, ya, maybe differentiated, ya, maybe. Kemudian assessment-nya juga demikian. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu juga sudah punya banyak tujuan pembelajaran, ya. Nah, saya sebenarnya sudah ada modul ini, modul ajar fase D yang kemarin, modul ajar bukan maksudnya modul ajar mahasiswa untuk siswa, bukan, maksudnya bagaimana saya membuat modul untuk menurunkan tujuan pembelajaran itu, yang merupakan hasil dari saya workshop dulu di bahasa dengan Pak Bambang itu, kemudian saya perbaiki, kemudian saya hakikan kayak gitu. Ini cuma kemarin saya masih belum membagikan kepada Pak Bambang, nanti bisa saya bagikan. Tapi intinya adalah Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran yang banyak itu, ya. Jadi anak satu dengan anak yang lain itu boleh jadi tujuan pembelajarannya bisa berbeda, tapi arahnya tentu di capaian pembelajaran yang sama. Itu maksudnya itu, sehingga apa, asesmennya juga bisa berbeda. Nah, learning plan di sini adalah kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Ini yang paling bisa dibedakan itu di sini, di kegiatan pembelajaran, ya, gitu. Ini contoh, ya, dari bukunya Bondi dan Susu, ya. Jadi kalau 3 bentuk ini, ya, misalnya individualized assignment, ini paling gampang kan itu, ya, enak itu, objektifnya, tujuannya berbeda, resourcesnya, sumber bahannya berbeda, asesmennya berbeda. Jadi ini banyak degree. Kalau yang pertama adjustable common instruction, ya, ini mungkin yang berubah adalah tadi
cuma di sini ya learning activitiesnya saja, tapi objektifnya sama, resource-nya sama, asesmennya sama, gitu ya. Ini ya. Jadi sekali lagi ini kita bisa milih lah mana yang paling pas untuk konteks siswa kita, gitu ya. Jadi itu ini yang saya sampaikan kemarin itu tentang ini kemungkinan pembelajarannya itu yang bervariasi itu ya, bervariasi itu menyesuaikan dengan kondisi itu ya seperti ini ya. Ini semakin ke bawah ya, ini semakin kompleks di sini. Ya. Menyimak ini intensif, ini ke sini ekstensif semakin kompleks. Ya, berbicara ini semakin ke bawah ini semakin kompleks. Begini kan muncul ininya. Gitu ya. Perspektif juga gitu ya. Karena itu kalau kita membaca taksonomi of techniques kita akan mendapatkan banyak informasi ya tentang itu. Nah, kan Bapak Ibu ini sudah ngajar sudah puluhan tahun gitu ya. Jadi saya kira bentuk-bentuk pembelajaran, teknik pembelajaran itu sudah punya semua. Gitu. Jadi intinya itu gini, ya ngajar bahasa Inggris itu ya ada yang anak itu yang memang bisa sampai pada communication ya. Ada anak itu hanya ini bisa sampai pada manipulation. Manipulation itu manipulatif gini loh. Jadi mengubah misalnya gini. Ini kita anak untuk ekspresi misalnya menanyakan informasi diri misalnya gitu ya. Jadi menanyakan bertanya jawab tentang personal information misalnya. Kan bisa mengubah ini kalau manipulation itu mengubah ini ya. What's your name ganti ya, what's your name ya. Atau diganti dengan name dengan what's your ini apa lagi what's your school oh kayak gitu. Jadi itu namanya manipulasi atau your-nya yang diganti. Ini what's her name, what's his name, what's gitu ya. Ini namanya manipulation ya. Nah, kalau communication nanti ya diberikan penugasan itu ya. Kemudian control ya. Jadi bervariasi ada anak itu ada control, ada lagi yang open ended. Open ended itu langsung dikasih perintah. Kamu ini ya di apa gitu ya. Ya, gitu. Ya, suruh untuk berkomunikasi ya ini. Gitu ya. Jadi membuat variasi inilah yang sebenarnya bentuk-bentuk dari taksonomi, bentuk-bentuk dari differentiated instructions gitu ya. Nah, satu hal yang kemarin belum saya berikan ini contoh ini ya. Oh ya, by the way, ini kalau mau merencanakan ini ya, ini tentang mungkin pemilihan ini ya. Ini ya Pak, tentang pemilihan. Jadi pemilihan teks ya, itu kan kalau menurut kurikulum kan tergantung guru dan siswa. Siswa bisa dilibatkan teks mana yang mau dibahas gitu ya. Teks apa, mungkin topiknya apa kayak gitu. Itu salah satu bentuk differentiated instructions ya. Ini. Jadi nanti bisa dituliskan ini teks misalnya topiknya ini teks pilihannya ini nanti di dalam modul ajaran ditulis itu bahwa ini sesuai dengan pilihan siswa kayak gitu ya. Kemudian tentang memilih readability level. Jadi misalnya di dalam modul ajar itu ada 2 teks yang disajikan bentuk deskripsi misalnya. Teks pertama ini untuk anak yang nggak begitu ini ya, mungkin agak kurang comprehensionnya ya. Kemudian teks yang berikutnya yang lebih ini. Jadi ada 2 bentuk. Nah,
modul ajarnya Bapak Ibu kalau ada dua bentuk itu nanti dikasih keterangan aja ini salah satu bentuk differentiated instruction berupa bahan atau teks yang berbeda Bareng. untuk anak yang ini anak yang Belum. mungkin Engkau jam setengah kompetensinya dua. kurang atau yang kompetensinya berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa? Kemudian ini milih ini bentuk ininya misalnya milih teksnya ini apakah tingkat kesulitannya itu loh ya. Kalau ingin bukti tingkat kesulitannya, Aku lo nggak ada susu. Mana? Mas Koko. Saya enggak ini coba saya Oke. ini ya. Oke. Hmm? Nah, yang kemarin belum saya ini kan saya berikan itu sebenarnya ini ya apa contoh ya which example ya jadi this example of teaching module ya which was developed by ini ya apa yang rencanakan ini find out what have been planned to accommodate differentiated instruction. Kemarin kan YouTube videonya itu kan sangat sangat jelas ya terutama yang di ini yang di Jepang itu ya yang ini YouTube video yang kedua ini yang di Jepang itu jadi di kelas itu sudah ada pengelompokan. Nah itu memang agak susah kalau kelasnya besar gitu tapi setidaknya karena kita bisa memilih gitu kemarin ya bahwa salah satu bentuk differential instruction yang dipilih oleh guru tersebut adalah mengelompokkan siswa dengan berdasarkan kemampuan di sana. Coba ini saya mungkin perlu mengirimkan ke Bapak Ibu ini ya. Saya stop dulu. Saya kirimkan file contoh ya. Ini file contoh ya. Sekali lagi file contoh. File ya saya mau kirimkan modul ajar ya. Example of modul ajar ya. Ini saya kirimkan di chatbox sana. Oke. Masih proses. Baik, nah, itu saya kirimkan example of ini ya. Saya bukakan ya, contohnya itu. Ini modul ajar kok banyak sekali. Oh, belum saya nanti kalau sekali lagi ada sesi nanti Bapak Ibu bisa merespon ya. Baik. Ini adalah satu contoh ya. Sekali lagi contoh. Ya. Ini kan saya tulis di sana. Ini tulisannya contoh. Example of modul ajar ya, free format ya. Dan ini free format ya. 14 ya benar Mister. Free format ya, free format ya namanya free format ya kan enggak harus ya. Soalnya kemarin kelas senengnya ya. Baik, ya. Ini coba kita lihat ini ditulis oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Ya, sekarang ya, Prajabatan itu nanti langsung dikirim menjadi guru P3K ya. Ya. Ini target learners grade 7 PhD ini for meetings makanya ini selamanya banyak di sini. Tetapi jangan lupa bahwa ini ada materinya juga di sini makanya ada meeting, staging modelnya ini, reading viewing. Ya, sekali lagi ini kan namanya guru merencanakan ya, enggak harus kayak begini. Kita coba cek ini adalah learning outcomes phase D ya, fase D. Ini.
meeting 1 and 2, reading viewing. Coba ini reading viewing ya. Read, respond, familiar, unfamiliar, recognition to ini. Sekarang kita langsung cek aja ke tujuannya ini ya, teaching ya. Nah, kita lihat tujuannya berbagai macam di sini ya. Analyzing, identifying the main topic, supporting detail, ini analyzing, identifying, supporting details, linguistic features, ini dia belajar tentang ini grammar, ada inferencing ya. Nah, ini ada ya kayak apa prompt ya. Itu ini ada contohnya ya. Ini ada penyampaian ini ya, pengetahuan sebelum yang dibutuhkan apa. Dari sini kita bisa melakukan ini identifikasi ya, di kelas ini yang sudah siap berapa, yang belum siap berapa. Nah, yang belum siap berarti ada penambahan waktu. Nah, bentuk penambahan waktu ini adalah salah satu differentiated instruction. Kayak gitu loh maksud saya itu ya. Jadi nanti dikasih aja ini keterangan bahwa ini adalah misalnya gini ya, ini ya. Dikasih keterangan misalnya di sini ini bentuk misalnya gitu. Ini kebetulan expand prior knowledge ya, simple tense, attribute, preposition gitu ya. Jadi mungkin dikasih keterangan di sini. Kita tambah keterangan misalnya di sini oke, jadi misalnya kita tambah keterangan ya, students ya, who have jadi ini saya berbahasa Inggris ya, bukan nggak perlu juga. Di kita modul ajarnya itu nggak perlu berbahasa Inggris, tapi ini PPG ini diminta berbahasa Inggris. Weapon, ini misalnya ini weapon cock ya, this ya, ini prior knowledge ya, will be given more time ya, more time ya, to learn ini ya, ini this ya, nah gitu ya. Jadi kalau ada keterangan kayak gini to learn this, oke, titik gitu ya. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau ada tanda begini, ini berarti Bapak Ibu ya sudah menunjukkan adanya upaya untuk melakukan differentiated instructions, gitu loh maksud saya. Jadi cuma dikasih ini aja, keterangan aja, itu. Wah, ini adalah bagian dari differentiated instruction. Ditambah, gitu ya, ada keterangannya gitu. Nanti di modul ajarnya di ini kan. Ya. Ini ada keterangan ini maksud saya. Already knows before let me. Iya, jadi ada keterangan gini ini berarti ini sudah menunjukkan adanya upaya differentiated instruction gitu ya. Oke, sekarang kita coba ke bagian yang lain ya. Tadi kan salah satu bagian dari differentiated instruction tadi kan tujuannya yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian materinya kan gitu ya. Halo, Ya. Mas Eri. Oh, Pak Jalil. Nggak ngomong Itu ke loh. saya ini. Ya. Mau kabar kamu. Ya. Ini grupnya assessment ya. Ini assessmentnya bisa berbeda satu dengan yang lain itu. Sekarang ini learning activitiesnya ya. Ada grup, ada individual. Nah, ini salah satu contoh. Jadi anak itu diberikan grup ini ya sama individual activities ini salah satu bentuk adanya differentiated instruction. Jadi anak
anak itu dapat kesempatan Iya, iya. berkreasi. Ini, ya grup ini ya. Ini keterangan saya ini oke, mungkin lebih baik supaya Bapak Ibu ini nanti bisa meniru ya. Mungkin kita kasih keterangan ya di sini ya. Ini di offer ya. Di booth group ini ya, booth ya, group and individual. Ini learning schemes ya, meant ya, meant itu ya ini implement Itu kalau differentiated instruction. lainnya saja siap. Tapi kalau untuk Banjari kan membutuhkan beberapa Nah, gitu ya. Jadi perlu ini contoh nyata ini ya, bahwa ini adanya grup sama individual itu salah satu bentuk individualized instruction ya. Apa? Nanti ketika anak nggak bisa anak yang nggak bisa akan terbantu di dalam grup ya. Anak yang bisa itu ada di ini akan sangat ini merasa diberikan ruang di dalam individualized individual learning activities ya. Oke, itu in terms of planning yang bagian awal ya. Kemudian in meeting ya. Ya, sekarang in the meeting misalnya reading and viewing. In terms of pemilihan teks tadi ya, coba kita cek tadi ya. Ini sudah ada kegiatan, coba kita lihat ini ada patternnya. Ada student teacher, teacher student ya, student teacher, student-studentnya mana ini? Pasti ada lah, ini ada student-studentnya. Nah, ini contoh nyata bahwa ada kesempatan bagi siswa dan guru berinteraksi, guru memberikan ruang yang luas kepada siswa ya, gitu ya, untuk tumbuh ya, gitu. Coba ini ya. Ini ada deep focusing breathing to get ready gitu. Deep focus breathing, jadi ada kegiatan yang secara fisik ini gitu ya. Siapa tahu ya di ini ada yang agak ini anxious ya. Ya, anxious itu berarti ada kecemasan, worries karena bahasa Inggris. Nah, ini ada upaya dari guru untuk melakukan differentiated instruction. Ya, coba ini salah satu bentuknya ini bentuk differentiated instruction. Kemudian coba kita lihat pemilihan ini ya, pemilihan jenis teksnya misalnya. Ini matching pictures with label, individual, ada individual, ada group of 4 ya. Ya, ada grup lagi, ada individual lagi, ada nah kayak gitu ya. Ya, ada kegiatan blank filling, ada review, ada feedback ya, ada feedback. Nah, ini ya, ada kesempatan bagi siswa untuk ini ya. Oke, itu tadi plannya untuk Mitwa. Nah, ini ada materinya ya. Oke, ini ada materinya, jadi ini agak sampai 51 karena ada modul ajarnya sama materinya dijadikan satu. Nah, tentu saja ini tidak ideal. Kenapa? Karena ini kan mahasiswa PPG banyak waktu menyiapkan gitu. Kalau Bapak Ibu kan yang sudah guru ini in service itu biasanya tidak banyak waktu. Tapi setidaknya bahwa ada konsep differentiated instruction dalam proses penyusunan
perencanaan ya itu bisa ditunjukkan tadi dari pemilihan tujuan pembelajaran ya, ada memberikan tujuan pembelajaran yang lebih banyak gitu pada memfasilitasi anak yang kurang. Kemudian tadi dalam kegiatan tadi direncanakan ada yang individualize, ada yang group ya. Kalau perlu ditambahkan pair work. Yang ini pair work belum kelihatan yang ini. Tapi setidaknya itu sudah menunjukkan adanya ini. Kemudian apa? Pemanfaatan kayak gini, kegiatan-kegiatan kayak gini ini ya. Ya, kayak gini ada yang kan katanya tadi ada yang individual itu match ini ya. Matching ini. Mana dengan mana? Mana ini? A B C D ya. 1 2 3 ini A B C D. Berarti mana ini? Dia suruhnya label the verb with the names available in the box ya. Ini berarti mana ini? Kalau bathroom mana dia? Pakai yang mana ini? Yang mana? Apakah 1 2 3 4 bedroom? Ada lagi A B C D jadi gitu ya. Nanti itu untuk anak yang visual gitu ya. Nah, sekarang naik gitu ya. Dari visual cuma gitu, sekarang naik menjadi definisi bedroom dan lain-lainnya. Ini sudah naik. Jadi mungkin anak tertentu hanya sampai di sini ya. Ya, gitu kalau kelompoknya hanya sampai eh, kegiatan ini anak Matching. tertentu ya, matching ya. Tapi anak grup yang lain mungkin sampai sudah mendefinisikan ini kan mendefinisikan ini ya. Bedroom is the place where kayak gitu ya. Ini ada tambahan lagi ya. Sekarang lebih banyak lagi. Coba Bapak Ibu, kita lihat di sini ada gradasi ya, ada gradasi dari kegiatannya itu mulai dari sedikit menjadi lebih banyak. Ini sudah menunjukkan ada fasilitasi ya dari differentiated instruction. Ya. Jadi ini bisa saya ini kan bahwa ini ada fasilitasi ini. Ya. Saya tulis di sini bahwa ini bentuk fasilitasi ya. Ya. Gradasi ini memfasilitasi. Ya. Gradation ya. Of ini exercise gitu ya. Exercise tadi ya. Exercises itu exercises ya. Exercises ini shows ini gradient shows apa ini differentiated ya instruction ya. Jadi nanti Bapak Ibu kasih indikasi di dalam modul ajarnya ini loh, kita kasih warna, kasih apa, kasih kemudian kasih notes misalnya. Kalau misalnya berbentuk doc ya dikasih notes ya. Bapak Ibu bisa ngasih notesnya ya. Jadi misalnya kayak gini nih ya ini ngasih notes ini, ngasih notes ini. Jadi misalnya ada modul ajar misalnya. Ya. Jadi kita buatkan file ya misalnya ada modul ajar gitu ya, modul ajar ya, X, Y, Z ya, misalnya gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa sampaikan, ini bisa di blog di sini, kasih note di sini, ya. New comment ya, sini ya. Ini bentuk apa diferensiasi ini tujuan ya, tujuan pembelajaran gitu ya untuk siswa yang berbeda kemampuan ya misalnya kayak gitu ditambah. Nanti ada pemilihan materi, misalnya teksnya ada teks yang susah, nggak susah, misalnya ini tulis ini bentuk ini dan lain-lain. Itu ya, Bapak Ibu caranya ya. Sekarang kita lanjutkan ini, tapi ini sekali lagi contoh ya, contoh yang menunjukkan adanya diferensiasi. Ya, ini mana tadi? Naik lagi sekarang ada dan have has ya,
naik agak susah lagi. Ini udah mulai ini. Naik semakin susah gitu ya. Oke, habis. Bagaimana ini? Apakah nanti ada penambahan dan lainnya? Sekali lagi ini masih plan kan ini modul ajar. Nah, ini yang penting adalah pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya ini? Apakah betul-betul ada proses ini? Ya, ya. Sekali lagi pelaksanaan ya. Bab, yang paling penting itu sekali lagi eh, di sini di pelaksanaan ini, jadi ya, ya ada di sini pelaksanaan ini. Yang paling utama ini kan pelaksanaan ini should be differentiated. Jadi core-nya adalah dalam dalam pelaksanaan core-nya ya dan lain-lainnya. Sekarang saya ingin tahu pemilihan teksnya ya sekarang ya di artikel ini di modul ajar lo ini ya. So, ini ada ini nggak tahu bagaimana ini apakah ini sudah cocok untuk level itu ya. Oke. Diulangi lagi. Ada contoh pengulangan ini kan barang yang sama ya. Jadi berapa kali dia diulang? Yang ini ya. Ini potongan, kemudian ini dikasih penuh, kemudian diulangi lagi. Ya, ada pertanyaan. Mungkin di bawahnya ini bentuk yang lain lagi. Ya, sekarang ada matching. Nah, kayak ini ada matching, ada comprehension questions kayak gini. Ya, ini salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Ini apa ini? Nah, ini ada refleksi ya. Refleksi ini ya. What it is. Ini baru separuh ya untuk ini ya. Ini bagaimana untuk new words, how to scheme. Nah, dia sekali lagi mahasiswa ini memang merencanakan kegiatan yang ingin mengakomodir semua ini siswa, gitu ya. Jadi di PPG Prajab itu memang wajib melaksanakan teaching at the right level sama culturally sensitive ini teaching ya itu. Nah ini differentiated instruction seperti itu di level ini. Nah, terus bagaimana implementasinya? Nah, ini yang akan Bapak Ibu nanti divideokan. Nah, bagaimana ya? Oke, misalnya gini. Nah, saya tidak punya contoh nyata yang untuk aplikasi yang ini ya, tapi video kita kemarin kan sudah punya ya. Kembali ke slide ya. Ke sini dulu. Jadi misalnya gini, ya. Kalau video kan berarti kan implementasi ya. Jadi pada posisi implementasi ya. Kita misalnya ini feedback on students performance, memberikan feedback ini salah satu bentuk ini. Berarti Bapak Ibu ngasih ini membuat merekam video Ibu Bapak memberikan feedback on students performance. Gimana ya? Siswanya perform, kemudian Bapak Ibu kasih feedback. Terus apalagi yang bisa diinikan divideokan dari rencana ini ya. Deep focus breathing to get ready misalnya ini. Jadi buatkan video ini bahwa Bapak Ibu sedang melakukan deep focus breathing to get ready. Jadi antara modul ajar yang diinikan, yang diupload ya dengan link ke videonya itu nyambung gitu. Kami akan cek ini. Ya bukan bermaksud ini ya Pak Bang kan memang kemarin meminta ini untuk PKM ini lebih spesifik ke sana gitu. Oke, jadi itu contoh yang bisa saya berikan. Kita mungkin perlu cek kembali ke contohnya yang di ini ya, ya kalau ya ini ya, kalau yang ini ya, ya.
Ya. Nah, jadi dimulai dengan kasih ini dulu, ini contoh. Dia ngasih apa? Asesmen awal. Nah, oke. Nah, ini dibuatkan kelompok ya. Ini ya, malah ini. Nah, nah ini spell. Nah, kan beda ya, beda. Objektifnya kan dibuat berbeda. Loh, kok ini? Ya. Loh, kok di sini? Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Grup, kemudian tujuannya beda, kelompok satu tujuannya ini to say saja ya. Kemudian kelompok dua itu to spell ya, names of school after school activities. Kemudian kelompok tiga itu talk about, jadi semakin beda. Tentu saja ini memang berat gitu loh. Nah, tapi setidaknya nanti dalam dalam videonya Bapak Ibu nanti enggak semuanya ya kayak tadi itu ada bahwa kayak mengatakan bahwa siswanya dibanding dikelompokkan kayak gini ini ya learning objektifnya beda dengan ini sudah cukup gitu, enggak perlu enggak harus semuanya dimasukkan dalam videonya. Jadi kemarin saya sampaikan ya bahwa eh, videonya itu kan kita cek ini ya. Ya submisi ya ini ya bukti ini ya. Oke, ini kan yang diminta itu untuk mendapatkan sertifikat ini ya. Ini modul ajar versi singkat untuk satu pertemuan yang mengandung aspek pembelajaran. Jadi singkat ya, satu pertemuan mengandung aspek. Nah, nanti tinggal dikasih kan, keterangan kayak tadi itu bahwa ini ada ada keterangan ketika Bapak Ibu ngasih keterangan ya. Berarti contohnya tadi mana? Ya, yang saya kasih kata-kata tadi ya. Saat kau pergi. Nah, kayak gini nih, ya, dikasih keterangan kayak gini, ya itu berarti sudah mengandung itu ya. Nah, kan ini mohon diberi keterangan di modul ajaran di dalam kurung misalnya di bagian awal. Ini adalah belajar diferensiasi misalnya kayak gitu. Ini kan bentuk nyatanya misalnya dikasih keterangan modul ajar di sini adanya apa, kemudian dikasih bahwa ini adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Link ke video singkat yang merekam guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai modul ajar versi singkat itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan harus kerjasama dengan ini dengan orang lain. Maksudnya bisa minta siswa satunya yang lain untuk pas ibu ngajar itu kemudian di video ya. Ya, kemudian eh, bisa linknya itu dikirim ke ini untuk isian sini. Ini 108 sudah menjawab. Bersama bersama. Oke. Baik, kirim ke Gform berikut ini ya tadi itu ya. Jadi harusnya ini enggak mungkin ini Nyari. ya. Oke.
Terima kasih ya. Oke, gitu ya. Nah, coba kita sekarang coba lihat ini responsesnya ini. Pak Bambang juga bisa melihat itu view di sini. Ini kalau yang orang Mojokerto pasti serius itu. Kalau yang luar-luar ini namanya nggak serius ini. Oke. Ini mapelnya PKN ya. Kita melihat yang perlu yang bahasa Inggris ini. Kejopong ini mana ini SMA Kejopong, Banyuwangi PKN, Muara Terpadu bahasa Inggris misalnya. Ini ada ini namanya ada YouTube-nya ini ya. Kita cek ada YouTube-nya ya. Coba kita buka modul ajarnya RPP oke. Hmm. Sidoarjo. Oh, Sarirogo. Pesantren Al-Quran Science. Oh, Al-Fikri ini. Ya, 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 ya. Al-Fikri. Ya. Ini mungkin Pak Ruhan ini ya. Ada ada JJ-an ini ya. Oke. Nah, ini perlu ditandai bahwa ini nah ini ada sudah ditandai sama dia. Ini ya, ada nandanya ini ya. Gitu ya. Belajar diferensiasi katanya. Penjelasan ini nah, ada belajar diferensiasi ini oke. Nah, coba ini kan judulnya eh, short functional text announcement. Wah, ini belum move on dia ini ke istilah. Kita nggak pakai istilah-istilah, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita cek ya. Ini short functional text. Ini dia ngajar ini berdiferensiasinya ini. eh, mm-mm. Guru menjelaskan instruksi terkait materi short functional text dibuat oleh setiap kelompok, kelompok A, B, ini dan lain-lainnya. Berdiferensiasi. Nggak tahu kelompok A-nya apa pembedanya dari kelompok B. Tapi ini idenya adalah memang memberikan kelompok yang berbeda. Ini kita coba cek YouTube-nya ini. YouTube. Oh, banyak YouTube-nya ini. Nah, jadi kita buka satu dulu. Ya, YouTube-nya dia. Link YouTube-nya. 7 menit. Oh ya, Waruhan. Oh, ya. Pak Bambang mungkin bisa membagikan ini, Pak. Ini kan Pak Bambang punya akses ke sini kan, jadi bisa ini. Atau Bapak Ibu, oh saya ini kan aja ya, linknya ya, ininya ke ini ke apa? Zoom. Nah, Zoom-nya ya. Oh ini Zoom. Ya. Iya. Jadi linknya nanti saya kirimkan. Ya, baik. Saya kirimkan ke sini linknya. Ya, oke. Jadi YouTube itu. Terus saya RPP-nya tadi ya, yang sudah di ini tadi saya downloadkan. Ya. Jadi uh, Jadi yang kayak gini ini sudah langsung bisa kita berikan ini, Pak, ya. Langsung bisa kita berikan sertifikatnya, ya, gitu. Tapi kan eh, saya masih apa mendesain ini segera kalau ini kami bisa
berikan, Pak. Nah, tapi kan kita perlu cek bersama-sama toh, Pak Bambang ya. Jadi nggak mungkin kalau kita anukan cuma satu-satu gitu. Kita kan kalau bisa kan generatif ya. Jadi generatif itu berarti saya buatkan ini satu, kemudian nanti sesuai dengan daftar peserta itu langsung di generate ya, di anu ya auto create gitu, seret gitu. Jadi Bapak Ibu nanti peserta bisa langsung ambil sendiri sertifikatnya. Begitu menurut saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sana di layar saya di apa chatbox itu sudah saya kirimkan itu ya. Ada link YouTube-nya ke miliknya Pak Ruhan tadi ya sama RPP yang dia ini kan dan di RPP-nya itu sudah ada penanda di sana bahwa ini melaksanakan ini begitu. Di YouTube-nya itu juga singkat kok sampai hanya 7 menit gitu ya. Nggak harus panjang, pokoknya ada indikasi saja bahwa bagian itu adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi ini pembuka saya untuk diskusi Bapak Ibu menyampaikan kendala masalah begitu ya. Pak Bambang, saya kembalikan ke Pak Bambang dan Bapak Ibu. Eh, Silakan Pak. Saya tidak dengar ini Pak Bambang, suaranya Pak Bambang. Halo, Iya Pak, silakan Pak. dengaran Pak? Iya, sekarang sudah dengar. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Munir. Untuk kali ini kebetulan kami juga dihadiri oleh ya, dihadiri oleh Ibu Pengawas Pembina dan juga Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Pembina yang hadir kali ini, beliaunya. Alhamdulillah, beliaunya hadir di tengah-tengah kita dalam rangka review untuk kegiatan webinar kita beberapa waktu yang lalu. Oke. Oke, siap Pak Munir. Kami akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab kami, tugas-tugas kami berkaitan dengan penerbitan sertifikat. Dan mudah-mudahan dari pertemuan yang kedua ini, teman-teman sudah ada gambaran, apalagi sudah ada contoh RPP serta link YouTube dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya beri kesempatan bagi teman-teman, barangkali ada hal yang perlu disaringkan atau ditanyakan. Dan yang kedua, mohon maaf Pak Munir kalau terjadi noise tadi, karena memang kami bergabung tidak sebagai host, tapi kami join di meeting saja, sehingga kami tidak bisa mengatur link dari teman-teman yang masuk. Iya, ya mohon maaf Pak, memang Zoom saya itu ternyata enggak bisa co-host, jadi harus memindahkan kalau saya misalnya memindahkan ke Pak Bambang misalnya, itu Pak Bambang jadi host, saya jadi peserta gitu jadinya. Jadi kan kalau seperti itu jadi ini bayarnya kan ini kan setahun berapa itu ya, dua koma gitu ya. Jadi masih belum yang yang agak tinggi lagi, yang conference itu lebih mahal lagi itu bisa macam-macam ininya, ya. Bisa co-host itu ya, gitu, gitu Pak Bambang. Monggo Pak Bambang dilanjutkan ke ini Bapak Ibu yang lain ya, mana yang ini ya gitu ya, mana yang apa yang perlu diinikan gitu ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang perlu disaringkan, ditanyakan kurang jelas, monggo bisa ditanyakan mumpung ada narasumber. Iya, misalnya mau berbagi ini, saya RPP saya gini Pak, ini misalnya gitu. Kan Bapak Ibu tinggal berbagi aja. Ini kan settingannya sudah saya kok setting siapa bisa berbagi kok. Nggak perlu jadi co-host gitu. Monggo. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Munir. Silakan Pak Bang. Ya, saya memang tidak mengikuti secara utuh tadi, terutama bagian-bagian akhir. Dari contoh video pembelajaran yang kalau nggak salah di kelasnya itu di Jepang kalau nggak salah. Iya di Jepang betul. Itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi masuk pada aspek proses atau ke produk loh tadi Pak? Oke, sebentar Pak ya. Ini saya
ngambil telepon dulu ada anu. Oke. Kalau ngomong berarti dilepas. Udah kalau udah. Baik Pak Bambang. Jadi yang kita lihat tadi yang video yang pertama yang ini ya. Ini mulai dari hulu dan sama hilir Pak. Ini Pak. Ya, yang Ya. Nah, ya gitu. Ini mulai awal dia itu sudah ini di setting Pak. Ini di setting apa? Dites Pak di ya. Jadi kalau di modul ajar itu kan ada selalu namanya asesmen awal ya, kayak gitu. Ini yang disebut dengan asesmen awalnya Pak. Itu asesmen awal sebelum kegiatan ini dia berikan. Jadi differentiated instruction yang dilakukan ini di awal ini adalah dalam rangka tadi grouping tadi ya. Assessment, jadi berbentuk assessment. Belum assessment produk loh ya Pak ya. Jadi kan video ini kan lumayan ini 10 sampai 10:27. Yang kemudian Pak ketika ini ya bisa lihat ya di situ ada beda tujuan Pak itu Pak. Ya, itu ya. 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 Tujuannya di differentiated. Nah, jadi yang dilakukan oleh guru ini mulai dari hulu sampai hilir, Pak. Ya, di sini itu. Jadi di sisi standarnya tetap, tapi di sisi knowledge atau skillnya ini atau tujuan pembelajaran di sini yang dia diferensiasi. Ini baru di situ. Coba kita lihat lagi nanti kegiatannya. Karena tujuannya berbeda, ya. Nanti asesmennya juga berbeda, learning activity-nya juga berbeda, Pak. Nah, tentu saja Pak, ini kita ini activity-nya ya, part 1. Ini coba kita lihat ya Pak, ini part 1-nya gimana dia ini. Ya. Gitu Pak. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Bambang. Ini Pak, ini model yang ideal Pak ya. Mulai ujung sampai ujung itu differentiated. Tapi jangan lupa ini kan sudah di video Pak, sudah di planning Pak gitu ya. Jadi ini kan sebagai model. Dalam kenyataan ya susah Pak itu melakukan itu Pak. Nah setidaknya untuk Bapak Ibu satu aspek aja yang di tackle dulu itu bagus menurut saya. Jadi tadi misalnya tujuan tadi kan tujuan itu misalnya Bapak ngeset misalnya tujuannya aslinya itu 4 ya gitu ya. Bapak mungkin menambahkan satu tujuan lagi ya. Satu tujuannya ini yang lebih sederhana ini untuk nanti anak-anak tertentu misalnya gitu. Itu sudah cukup, Pak. Tentu saja kalau tujuannya ini diubah kan implikasinya kan nanti ke kegiatannya sama produk yang harus dihasilkan gitu. Nah, nanti videonya bagaimana? Videonya ya satu aja. Maksud saya ya enggak perlu sepanjang videonya di Jepang ini yang 10 enggak. Ya, Bapak misalnya tertarik sama karena aksi nyata berarti kegiatan ya nggak apa-apa kegiatannya saja yang divideokan barang 5 menit kayak gitu.
Itu Pak Bambang ya. Jadi kalau ngasih contoh di YouTube kan memang harus ideal, Pak. Contoh itu ya sempurna. Adapun yang meniru contoh itu kan ya kadang-kadang cuma kena ekornya tok, kena itunya ya ya ya. Yang Oke, penting apa siap, Pak? Pak. Ya. Tadi yang saya sampaikan itu. Yang penting itu mindsetnya bahwa kita itu mau melayani siswa gitu ya. Nah, dalam tanda petik gini Pak kalau mau melayani siswa. Jadi guru ya ojo kereng-kereng gitu ya. Ya, ini mohon maaf ya kalau dosen itu kan ada yang kereng, terus nilai pelit contoh gitu. Wis kereng nilai pelit. Nah itu kan wis itu mindsetnya bukan mindset melayani itu. Ya mungkin lek kereng tapi nilainya nggak pelit itu seimbang kayak gitu ya. Nah, ini wis kereng nilai pelit, oh itu wis nggak ada yang daftar nanti mahasiswa ini. Contoh kayak gitu. Gitu Pak ya. Berarti dia eh, kita itu eh, mengubah mindset, melayani sehingga apa yang kita lakukan di kelas itu ya berdiferensiasi. Oh anakku masih ini ya agak susah kayak gini ya. Oke, kita layani, kita berikan ini gitu ya. Kita berikan waktu yang lebih lama. Implikasinya apa? Lebih lama terus lebih susah. Wah, nah, itulah implikasi pekerjaan seorang guru gitu ternyata Bang. Guru dibayar oleh pemerintah itu mewakili pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen digaji oleh pemerintah itu juga mewakili pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah, gitu. Langsung ngomong. Gitu Pak Bang ya. Ideal tapi kita sebagai orang yang mencontoh ya menurut saya ya pelan-pelan saja. Saya ininya tok itunya nggak apa-apa gitu ya. Oke, oke. Eh, Terima kasih Pak Mudir tapi atas penjelasannya. hmm, Oke. Memang kita menjalani proses di dalam kelas dengan menghadapi 32 anak, 30 anak dengan kondisi latar belakang, perilaku yang bermacam-macam itu ya memang seharusnya kita perlakukan yang berbeda-beda juga. Dan ini memang tantangan bagi kita semua, merubah mindset kita semua untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan-perlakuan dan juga proses-proses pendekatan yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Mudir. Barangkali ada satu hal yang lain, barangkali Pak Menteri, dengan barangkali ngobrol kali kamu. iya Pak Kiai Haji ini is, betul-betul pelaksana differentiated. Barangkali ada yang bisa renggang, langsung di HP-nya nggak apa-apa. Betul-betul? Nggak ada? Oke. Untuk contoh bisa dilihat di deskripsi download tadi, sudah disampaikan oleh Pak. Mungkin nanti saya kirimkan lagi ke Pak Bambang melalui WA bisa kalau mau gitu ya. Pak Bambang kan juga punya akses. Jadi gini Pak Bambang nanti Pak Bambang bersama tim ya mungkin Pak Bambang bisa ngasih lagi satu orang ini satu orang tim ya untuk saya berikan akses ke Google Form itu untuk apa? Untuk yang sampai kemarin Pak, untuk memilah-milah. Ini ibu ini nomor ini masih belum. Terus dihubungi ibu, tolong ini kirim ini gitu Pak ya. Nah, jadi kita itu memfasilitasi Pak. Jadi tapi eh, kasih maksudnya kita ya menyampaikan Pak bahwa ini masih belum, ini mungkin kita akan ngelis siapa-siapa yang ini Bu, ini tolong dikirimkan ulang modul ajar yang ada ininya Bu, dikasih tanda Bu, misalnya gitu di WhatsApp-nya gitu. Linknya kan masih kita bisa pakai lagi, kirimi lagi linknya, mohon isi ulang lagi Bu. Nah, kayak gitu Pak Bambang. Jadi saya minta bantuan dari tim Pak Bambang, tim saya di sini juga akan saya minta untuk anu apa ngelis ini yang perlu dihubungi ditambahi ini ya gitu Pak Bambang. Ya. Barangkali Ah, Lili, mm-mm. artinya Ibu pengawas juga ada sesuatu yang perlu Ya, disampaikan. salam ke Ibu Pengawas yang Iya, Bu Lili ya, Bu Lili ya pengawasnya. Lili. Eh, Waduh, wow, Terima kasih Pak Munir Oke. atas kesempatan untuk yang kedua kalinya ini.
yang telah memberikan review. Oke, terima kasih kembali Pak Bambang atas kerjasamanya ini. Sekali lagi kita bersama-sama ya, menjadi guru yang lebih baik gitu. Saya juga belajar dari Bapak Ibu guru bagaimana dedikasi Bapak Ibu semua kepada siswa ya, memfasilitasi berbagai macam ya anak itu ya. Kalau ngajar di perguruan tinggi itu kan enak gitu ya, karena kan dikasih perintah bisa jalan gitu ya. Ngajar SMP ya kelas 7 gitu, aduh ya. Nah ini kan salah, saya kira Bapak Ibu itu banyak itu ya contoh pembelajaran diferensiasi, tapi memang Bapak Ibu yang belum tulis pasti itu. Saya yakin itu Bapak Ibu kan ngomong, anak ini kamu sih nulis ini ya, kamu nulis, kamu yang ini namanya. Kan Bapak Ibu kan ketika milih anak, kamu cocokin yang bagian nulis ya, kamu bagian yang ngomong ya, itu kan sebenarnya kan bentuk berdiferensiasi ya, iya apa tidak? Cuma kita Iya, itu kan, betul. Iya, betul. cuma kita itu kan tidak menuliskan, tidak mengartikulasikan gitu loh. Nah, gitu. Nah ini ya nanti ditulis saja mengartikulasikan. Jadi ketika membuat kelompok tadi ini nanti pemilihan ini nanti ada yang speaker, ada yang ini, yang ada yang nanti note taker, ada yang nanti yang membicara, ada yang penulisnya, ada yang ini ini pemilihannya didasarkan pada kemampuan anak. Loh, ini sudah punya berdiferensiasi, Pak. Ya. Tinggal dibunyikan nanti di ininya di modul ajarnya. Sekali lagi modul ajar versi singkat sebenarnya. Tadi yang dikirim Pak Ruhan itu versi lengkap kap gitu ya. Jadi itu menjadi kalau Bapak Ibu merasa berat di situ, saya kira versi singkat saja. Versi singkat itu gini loh, saya rencanakan saya mau ngajar ini eh, capaian pelajarannya sebenarnya ini, tulis capaian pelajarannya. Nanti tujuannya saya buatkan gini gini gini. Ini karena ada anak begini begini begini. Sekarang ini kayak gitu. Nah, itu kalau 1-2 halaman udah cukup dan gitu. Nanti saya dan tim akan ngeceki juga Pak Bambang ya. Pak Bambang nanti saya minta untuk mengirimkan 1 nama atau 2 nama lagi untuk membantu itu, untuk saya masukkan sebagai kolaborator sehingga kita bisa saling ngecek, sehingga kita dalam waktu dekat ini bisa ngirimkan istilahnya bukan surat peringatan ya, kita ngirimkan pemberitahuan, Bu, Pak, ini mohon gini 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 gitu ya. Sementara saya juga menyiapkan ininya Pak, ini terus terang saya masih belum membuat di Canva itu ininya apa, sertifikatnya gitu ya. Nanti saya minta tim saya membuat draftnya, kemudian nanti kalau Pak Bambang nanti setuju, ya, nanti saya sampaikan ke Pak Bambang nanti. Ini draftnya kayak gini Pak, oke. Terus saya ajukan ke dekan dengan surat itu. Nah, biasanya Pak, kalau mengajukan ke dekan surat, ya surat untuk sertifikat, itu harus sudah ada daftar namanya Pak. Iya. Nah, ini loh makanya ini saya sedang menunggu itu karena juga ini eh, daftar nama itu kan kalau bisa kan anu Bapak Bapak Ibu memang mengumpulkan gitu. Ya, tidak sekedar ini. Nah, itu kalau sudah ada daftar nama, ada kayak tadi Excelnya sudah siap gitu Pak. Saya ngajukan ke dekan itu sudah dekan langsung lihat, oke, tanda tangan langsung gitu loh. Nah, gitu. Jadi enggak enggak sertifikat yang dikeluarkan oleh dekan itu tidak tanpa ini, jadi tidak kosongan gitu ya. Sudah ada daftar nama, tapi ini yang ditandangani satu nanti di autocrate nanti dimasukkan ini langsung red langsung gitu. Tim kami itu sudah biasa untuk melakukan itu. Cuma memang sambil menunggu daftar nama yang lebih anu Pak ya, lebih eh, misalnya lebih pasti gitu Pak ya. Itu Pak Bambang. Ya, ya betul itu. Ataukah gini Pak Bambang ya? Ataukah kita mau buatkan 2 sertifikat Pak? Satu sertifikat itu yang ini, yang cuma ikut ini seminarnya, ya. Dan sertifikat satunya yang ikut workshop gitu, yang 32 jam. Gimana Pak?
Untuk nilai bagaimana, Pak? Mereka punya nilai yang sama? Barangkali. Oh, Nilai kalau sertifikat. untuk PPG Bapak Ibu yang belum PPG Daljab ya, beda Pak nilainya. Beda. Jadi uji kinerja itu harus 32 jam minimal. Uji kinerja loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan sudah dapat sertifikat profesi banyak kan ya gitu. Sebenarnya itu juga opsi yang cukup membantu kami ketika jumlah yang ikut kemarin cukup banyak dengan menerbitkan 2 buah sertifikat, yang satu kegiatan betul-betul workshop yang ada produknya, yang satu hanya seminar kita enggak. Ini enggak apa-apa, Pak. Ya, bisa Mm-mm. kita uji. Iya. Yang menyetorkan produk berarti nanti dia mendapat sertifikat yang kegiatan workshopnya. Kemudian yang hanya mengikuti kegiatan webinarnya berarti dia hanya memperoleh sertifikat webinar. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya Pak, coba saya pikirkan dengan tim ya untuk Oke, itu oke. saya terapkan gitu ya. Ya, Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas ini ya upaya Bapak Ibu untuk memenuhi harapan dari panitia gitu hari ini bekerja di sana begitu di SMP 2 Mojosari ya. Eh, saya iya. sampaikan terima kasih kepada Banyak Pak SMP Mantri, Bu Lili dan Oke, siap. iya Pak Mantri. Siap. Ya, terima kasih sudah mengawal Bapak Ibu untuk menghasilkan produk itu Pak ya. Insya Allah, Nah, insya Allah, siap. nanti produk itu kan eh, nanti bisa kita ini kan nanti ya. eh, Jadi salah satu nanti yang di ini kan Pak Mantri ya, salah satu kewajiban saya itu nanti harus membuat berita di media massa Pak. Oke. Bahwa ada untuk pelatihan ini yang merupakan rangkaian pelatihan gini, ada workshopnya, ada ini, ada gitu Pak Mantri. Jadi Oke, oke. nanti kalau kalau nanti sudah siap draftnya, tentu aja kalau sudah selesai tentu baru dibuatkan laporan Pak. Dan ini nanti ada berita Oke. berita di koran gitu, korannya koran online aja gitu. Nanti. Oke. Nah, nanti tentu aja nanti saya konsultasi ke Pak Bambang dan Pak Mantri. Ini isinya udah bagus apa enggak? Sebab nanti kan harus harus ada kata-kata MGMP bahasa Inggris Kabupaten Mojokerto, ada nanti ada pengawas, ada Bu Lili, ada kayak kayak gitu itu modelnya kayak gitu beritanya itu. Oke. Mm, Itu setidaknya itu kan bisa jadi salah satu bentuk capaian dari MGMP Pak ya tahun ini ada ini ada bentuk ada beritanya loh ada YouTube-nya sudah itu ada YouTube-nya dua ya Pak ya ada YouTube-nya yang ini saya rekam di komputer saya saja ini nanti saya buatkan YouTube tersendiri untuk yang hari ini gitu. Terima kasih. Nggih. Ya, Ustaz. Siap. Siap. Nggih. Nggih. Nanti kami dengan Pak Bambang mengawal teman-teman untuk menghasilkan produk. Sip. Nah, betul. Nah, ini jadi boleh jadi itu nanti yang khusus untuk yang eh, teman-teman ini itu eh, eh, Kabupaten Mojokerto itu yang 32 gitu Pak ya. Nanti yang sertifikat yang umum kemarin yang itu yang nggak ada istilahnya hanya satu lembar nggak bukan 2 lembar gitu Pak. Gitu. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat Siap. Pak Menteri. Oke, sami-sami. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Munir atas waktu yang telah disempatkan di tengah-tengah menjalankan tugas PPG barangkali. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan situasi yang berbeda, dengan materi yang berbeda barangkali. Semuanya itu Nggih. tidak lain tidak bukan adalah demi kemampuan meningkatkan kemampuan potensi teman-teman kita yang bergabung dalam komunitas MG Indonesia. Terima kasih Pak Munir. Nggih. Mohon maaf Matur sangat. Nggih. hal yang mungkin kurang berkenan daripada teman-teman kami termasuk tadi ada noise mengganggu. Oke, Nggih. terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Mungkin kita bisa akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan apa Pak? Bacaan akhir Doa kafaratul majlis. apa Pak? Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat
untuk tetap berubah menjadi lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jalil ini makanya apa tadi Pak Jalil? Oke, Pak Jalil. Oh, Pak Tori. Oke, oke, oke. Ayo.